Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Babang Roy. Ya, ini dia nih produk tahun 2019 tapi baru beli. Dan ini perjuangannya men, nyari ini sekitar 1-2 minggu kali ya. Kita udah bolak-balik 3-4 kali ke toko sepeda. Akhirnya dengan effort yang sangat kuat ya, dapatlah ini Epsilon T1. Mau tahu gimana detailnya? Simak terus sampai habis. Jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, jadi si Epsilon ini ya, ini ada T1, ada T2, ada T5, ada T6. Ya, jadi entry levelnya yang versi Epsilon ini adalah yang T1. Untuk detailnya, ini sepeda, ini baru banget datang. Ya, ini baru berumur 1 hari. Ya, walaupun ini keluaran yang tahun 2019. Kita lihat ya detailnya satu persatu. Dari mulai hand gripnya biasa. Ya, ini sih harus di-upgrade. Terus untuk grup setnya dia pakai Altus, Shimano Altus, tapi udah single chainring. Ya keren juga sih ini, boleh lah. Untuk ringnya dia masih standar banget, tapi udah Volotech ya. Terus ininya, ya ini nggak usah kita bahas lah. Ya. Untuk handlebar sendiri kayaknya ini ukurannya sekitar 760 ya, sekitar 760. Ya untuk headset dan lain-lain ini belum di-upgrade. Saya fokus di fork aja. Forknya ini gede banget men diameternya. Tapi travelnya ini cuma 100. Walaupun 100, tapi dia ketolong sama ini bannya ring 29. Gede men. Jadi 100 serasa 120 travelnya. Gara-gara ban 29 ini. Terus lebarnya, bannya ini nggak tanggung-tanggung, dia kasih 235 men. Lebar nih, bannya lebar banget. Tapi gua gak kebayang kalau dia 100% di jalan aspal. Bakalan bunyi ngung. Jadi dia memang peruntukannya buat di tanah. Ya, ini sepeda masuk ke kategori sepeda XC. Walaupun memang nantinya bisa dipakai buat di jalan yang tanah-tanah kayak gitulah, ini tetap oke walaupun travelnya 100. Ya, jadi balik lagi ke fork ya. Dia kasih Santur XCR. Diameternya ini 34. Jadi rata-rata sepeda itu kan 32 ya. Dan ini udah pakai boost TA. Jadi keren lah ya. Versi entry level tapi udah kasih forknya cukup bagus kalau menurut gue ya, XCR. Walaupun memang masih coil ya, belum air. Nah, si fork ini juga udah bisa lock dan open. Sama, yang belakang juga dia pakai Santur Raiden ya, Santur Raiden Low. Ini juga sama, bisa dikunci, bisa dilepas. Tadi ininya udah ya, Shimano Altus 9 speed. Terus sekarang kita lihat ke bagian frame. Kalau frame ini ya entah kayak kenapa ya, gue kok kebayang sama sepeda Sultan yang ada di sana, Santa Cruz. Ini model ini nih, dan las-lasannya ini udah bagus sih. Ya walaupun masih nggak perfect ya, tapi ini tuh udah bagus lah. Dan satu lagi dia kasih lubang di sini, tapi nggak ada kabelnya. Kenapa? Karena dia single chainring. Tapi nanti kalau dia pakai seat post dropper, dia bisa lewatin sini. Jadi kalau mau beli seat post dropper, dia bisa pakai yang inner kabel. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian RD. Untuk linkage-nya, kalau menurut gue ya, ini juga udah rapi loh. Enak gitu dilihatnya. Nggak terlalu banyak link kayak gitu loh. Ya. Nah, terus kita tadi mau bergeser ke bagian RD. RD-nya pakai Shimano Altus 9 speed.
ini udah cukup apa enggak sih sebenarnya? Kalau Altus itu, kalau menurut gue sih, kalau buat jalan yang nggak terlalu ekstrim, lebih banyak di jalan aspalnya, itu sih udah cukup. Tapi kalau mau enak lagi, memang digantilah paling nggak Deore, ya kan? Nah terus untuk ban tadi diameternya 29, lebarnya 235. Ini good job, udah dikasih Maxxis Forecaster. Kalau menurut gua untuk sepeda entry level dikasih Maxxis udah oke, ya nggak usah ganti ban nih gitu. Nah terus sebenarnya kalau dilihat-lihat kayak begini, apa sih yang harus diganti? Kalau itu sih sebenarnya subjektif ya. Yang jelas kalau gue nih, ini gue akan ganti nih crankset ini, paling nggak Deore atau nggak Deore XT. Terus untuk RD, untuk group set paling nggak gue ganti pakai Deore lah. Oke, cukup bagus ya. Terus apa lagi? Dropper ya. Terus rasanya sih itu aja udah cukup sih, betul ya? Nah, gua ada kodenya tuh. Gitu. Terus untuk di bawahnya sendiri, tadi gua udah cobain, ya ini sepeda enak banget. Artinya nurut gitu loh sepedanya. Ya emang sih, kita mau kiri pasti dia ke kiri, pasti dia nggak nurut. Kita aja sepedanya. Kayaknya itu aja ya. Selebihnya overall worth it apa enggak buat dibeli, ini worth it banget sih. Jadi yang 2019 ini harganya 9,8 juta untuk yang versi 2019. Nanti dia ada upgrade sebenarnya yang 2020 harganya 11 jutaan. Bedanya adanya di grup set. Grup setnya dia udah kasih Deore gitu. Tapi ini juga beruntung karena dapat stok tinggal satu-satunya dan di diskon. Itu berkat siapa? Itu berkat dia tuh. Gitu. Jadi itu aja saya rasa. Depan belakang tadi udah ya boost TA ya. Jadi ini bukan quick release, lebih safety kalau kita mau main lompat-lompatan. Ya sebenarnya gue nggak bilang quick release itu bahaya, tapi ini lebih safety. Gitu. Kalau quick release kemungkinan dia lepas pada saat kita airtime, pada saat kita terbang itu ada. Kalau ini nggak ada. Gitu. Itu aja sih. Oke, saya rasa itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Sampai ketemu di video Babang Roy berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.